Halo, bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian memahami jenis-jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian. 2. Kalian dapat mengetahui jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan penuh tanggung jawab. 3. Kalian dapat mengetahui manfaat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. 4. Kalian mengetahui jenis dan persebaran tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. 5. Kalian dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. 6. Kalian mengetahui tentang sumber daya alam di sekitarnya dengan penuh percaya diri. Ayo membaca. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Kamu dapat menambah pengetahuanmu dengan membaca di buku bacaan yang terdapat di perpustakaan sekolahmu. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Ayo berlatih. Sekarang, tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Di bawah ini terdapat tabel yang terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah kegiatan, kolom ketiga sumber energi yang digunakan, kolom keempat perubahan energi. Pada kolom kegiatan terdapat 5 kegiatan. Kegiatan pertama adalah anak yang sedang memainkan layang-layang. Kegiatan kedua ibu sedang menyetrika. Kegiatan 3 adalah seorang yang sedang membakar sate. Kegiatan keempat adalah petani garam. Kegiatan kelima ibu yang sedang memblender buah-buahan. Nah, contoh pengisian kolomnya sebagai berikut. Pada kegiatan 5, ibu sedang memblender buah-buahan. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energi yang terjadi adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, carilah contoh pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air atau angin. Selanjutnya, kamu isi pada peta pikiran berikut tentang pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pada kotak yang sudah disediakan. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut di dalam hatimu. Bacaan berikut tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali
meskipun kita telah menggunakannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Pada akhir bacaan terdapat tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Terdapat sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, dan sumber daya alam industri. Ayo berlatih. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui yang terdapat di daerah tempat tinggalmu, baik di kota, kabupaten, atau provinsi. Tuliskan pada tabel berikut. Tabel berikut terdapat 5 kolom. Kolom pertama adalah hasil pertanian, kolom kedua hasil perkebunan, kolom ketiga hasil perikanan, kolom keempat hasil hutan, dan kolom kelima hasil peternakan. Contoh misalnya hasil pertanian adalah padi atau beras, lalu hasil perkebunan kopi, hasil perikanan misalnya udang, lalu hasil hutan misalnya kayu, hasil peternakan misalnya telur. Nah, agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu, baik di kota, kabupaten, atau provinsi. Tuliskan pada tabel berikut. Tabel berikut terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama adalah bahan tambang organik, kolom kedua adalah bahan tambang logam, kolom ketiga adalah bahan tambang untuk industri. Bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun lamanya. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Berikut adalah peta persebaran sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Pada kotak yang di bawah terdapat keterangan gambar. Apabila terdapat gambar seperti ini adalah daerah penghasil kelapa. Ini adalah daerah penghasil kelapa. Terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Lalu, apabila terdapat gambar seperti ini adalah daerah penghasil sawit. Ini adalah daerah penghasil sawit. Selanjutnya, apabila terdapat gambar seperti ini adalah daerah penghasil cengkeh. Ini adalah daerah penghasil cengkeh. Lalu, apabila terdapat gambar seperti ini adalah daerah penghasil ikan tuna. Ini adalah daerah penghasil ikan tuna. Selanjutnya, apabila terdapat gambar seperti ini adalah daerah yang menghasilkan jagung. Ini adalah daerah penghasil jagung. Lalu, apabila terdapat gambar seperti ini adalah daerah penghasil rumput laut. Ini adalah daerah penghasil rumput laut. Lalu, apabila terdapat gambar seperti ini adalah daerah yang menghasilkan kopi. Ini adalah daerah yang menghasilkan kopi di Indonesia. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Berikut peta persebaran hasil tambang di negara kita. Pada kotak di bawah terdapat keterangan gambar.
Apabila terdapat gambar seperti ini, maka daerah yang menghasilkan aluminium. Dan gambar-gambar berikutnya terdapat keterangan gambar penghasil barang tambang. Terakhir, apabila terdapat gambar seperti ini adalah daerah yang menghasilkan timah. Sebagai contoh, misalnya, pada Kepulauan Natuna terdapat gambar seperti ini. Pada keterangan gambar-gambar seperti ini adalah gambar minyak bumi. Berarti pada Kepulauan Natuna adalah penghasil minyak bumi. Kamu amati gambar berikut dan kamu perhatikan pada keterangan gambar yang di bawah. Maka kamu dapat melihat daerah yang menghasilkan barang-barang tambang tersebut. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Sekarang, kamu ceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang terdapat di daerahmu. Ini adalah kotak tentang kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi, kota, atau kabupaten tempat tinggalmu. Tuliskan pada kotak yang sudah disediakan. Lalu, kotak kedua, kekayaan sumber daya alam non-hayati di provinsi, kota, kabupaten, tempat tinggalmu. Tuliskan pada kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya, tuliskan kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau di sekitar rumah atau tempat tinggalmu. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Pada kotak yang terakhir, tuliskan kekayaan sumber daya alam non-hayati di desa atau di sekitar rumah tempat tinggalmu. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Bacaan berikut berjudul Sumber Daya Alam sebagai Modal Pembangunan. Bacaan berikut terdapat 3 paragraf. Bacalah bacaan berikut secara bergantian dengan temanmu. Bacalah setiap anak 1 paragraf. Ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lengkapilah gambar pada peta pikiran berikut. Berikut adalah peta pikiran sumber daya alam. Berdasarkan bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan tadi, tuliskan apa saja sumber daya alam itu. Tuliskan pada kotak berikut. Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Tuliskan pada kotak berikut. Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Lalu, buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Kotak berikut merupakan laporan hasil wawancara. Tuliskan namamu, lalu kamu melakukan wawancara. Pertanyaan yang diajukan adalah, apa akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, kamu lakukan wawancara dengan pertanyaan tadi.
Tuliskan nama narasumber pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian tulislah jawaban narasumber sesuai dengan pertanyaan kamu tadi. Berdasarkan seluruh jawaban narasumber 1-10 tadi, buatlah kesimpulan. Apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, kamu sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran. Lalu, kita coba renungkan seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi pada kotak yang sudah disediakan. Setelah kamu melakukan kegiatan bersama guru dan teman-temanmu, kamu juga dapat melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga di rumah. Lakukan kerjasama dengan orang tua. Kemudian, kamu jawab pertanyaan berikut. Apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam? Jika ya, jelaskan pada kolom berikut. Namun, jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Nah, tuliskan kerjasama dengan orang tua tadi pada kotak berikut. Kamu sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Apabila kamu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan hasilnya sudah melampaui KKM, maka kamu dapat melanjutkan pada kegiatan pembelajaran 2. Selamat belajar, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam semangat!